semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan kembali membahas soal kompetensi manajerial. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Tahun ini perusahaan tempatmu bekerja mengalami tahap penurunan kondisi keuangan financial distress. Apa yang akan kamu lakukan? Kita baca dulu opsinya. A. Tetap bekerja dengan baik seperti sebelumnya dan membiarkan kondisi keuangan membaik dengan sendirinya. B. Mempelajari hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi penyebab penurunan tersebut. C. Tetap mengikuti instruksi atau arahan dari atasan terkait kebijakan mengenai hal tersebut. D. Memikirkan dan membuat strategi baru untuk meningkatkan manajemen kinerja. Oke, kita langsung eliminasi dulu jawaban yang poinnya 1, teman-teman. Nah, poin satunya itu adalah yang A ya, teman-teman. Membiarkan kondisi keuangan, membiarkannya saja ya, teman-teman, si perusahaan ini membaik sendiri kondisi keuangannya. Ini aku kasih poin 1 karena di sini dia tidak berperan apa-apa ya, padahal kalau misalnya perusahaannya tutup, karyawannya pasti terancam di PHK, teman-teman. Makanya aku kasih poin 1 karena tidak memberikan kesan yang positif ya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian poin 2 itu adalah yang C ya. Tetap mengikuti instruksi atau arahan dari atasan terkait kebijakan mengenai hal tersebut. Nah, yang C ini juga dia kurang aktif ya teman-teman. Jadi tersisa B dan C nih, B dan D teman-teman. Kalau yang B itu mempelajari hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi penyebab penurunan tersebut, sedangkan yang D membuat strategi baru untuk meningkatkan manajemen kinerja. Nah, di sini poin 4-nya itu adalah yang D, teman-teman. Ya, kemudian poin 3 itu adalah yang B. Nah, pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu menginspirasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan ya, teman-teman, dengan pekerjaan dan pengembangan karir. Nah, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang D karena dia membuat strategi baru supaya kondisi keuangannya itu membaik ya, teman-teman, dengan meningkatkan manajemen kinerja, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus Anda lakukan? Kita baca dulu opsinya. A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. Kemudian yang B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Oke teman-teman, kita coba eliminasi dulu yang poinnya rendah teman-teman ya. Nah, poin rendah itu adalah yang mana nih? Yang A ya, mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service ya. Di sini konteks pertanyaannya adalah kita bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik ya teman-teman, yang menerapkan sistem excellent service kepada konsumen. Nah, di mana sistem tersebut itu sangat penting ya bagi perusahaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan terhadap sistem baru tersebut, teman-teman. Nah, poin satunya aku eliminasi yang A ya, aku jelasinnya nanti. Kemudian poin 2 itu adalah yang C, mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. Sebenarnya ini opsinya itu bagus semua ya teman-teman, cuman ya inilah soal host tuh teman-teman, jawabannya mirip-mirip. Tersisa B dan D. Kalau yang B itu melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Kalau yang D mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Nah, di sini poin 4, poin tertinggi itu adalah yang B, teman-teman ya. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Kenapa? Nah, pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa kita memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain mengembangkan potensi dirinya. Jadi di sini kita melakukan training terjadwal untuk semua karyawan, teman-teman, supaya apa? Semua karyawan itu mengerti terkait sistem excellent service. Jadi bisa diterapkan oleh semua karyawan. Karena kan sistem excellent service itu yang paling penting bagi perusahaan, teman-teman. Makanya poin 4-nya itu adalah yang B.
Kemudian poin 3 itu adalah yang D. Nah, kalau yang A itu dia tidak tidak melakukan training kepada semua karyawan, sehingga semua karyawan itu takutnya dikhawatirkan tidak mengerti terkait sistem baru di perusahaan ini, teman-teman. Nah, makanya aku pilih jawaban yang B, teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Sebagai pimpinan perusahaan dibutuhkan strategi yang tepat dalam menghadapi era revolusi 4.0 di lingkungan perusahaan, yaitu kita baca dulu opsinya. A. Mengimbangi antara penggunaan teknologi dengan proses manual dalam setiap pekerjaan. B. Melakukan program pelatihan dan pengembangan training untuk menciptakan SDM yang mampu bekerja secara produktif, inovatif, dan kreatif. C. Memberikan pemahaman bahwa teknologi informasi itu sangatlah penting dalam dunia kerja. D. Memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk terus meningkatkan kemampuan tentang teknologi informasi. Kita eliminasi dulu poin satunya. Nah, poin satunya itu jelas yang A ya. Era revolusi 4.0 itu kan canggih ya teman-teman. Era revolusi itu ya sekarang ini, dimana-mana teknologi berkembang dengan pesat ya teman-teman. Nah, jadi kalau bisa semua sistem di pemerintahan itu harus menerapkan berbasis teknologi teman-teman. Jadi itu yang dinamakan Smart ASN ya. Nah, jadi nggak ada lagi tuh proses-proses manual. Jadi semuanya itu udah berbasis digital. Supaya apa? Supaya manajemennya itu juga lebih bagus. Kemudian lebih cepat juga ya, sehingga kepuasan pelanggan itu meningkat. Seperti itu teman-teman, inti dari Smart ASN atau yang berbasis dengan digital. Nah, aku kasih poin 1 karena yang A ini masih ada proses manual, dan itu ini makan waktu yang lama, makanya aku kasih poin 1. Kemudian untuk poin 2, poin 2-nya itu adalah yang C. Poin 2 ya, memberikan pemahaman bahwa teknologi informasi itu sangat penting dalam dunia kerja. Jadi dia cuma memberi pemahaman aja teman-teman, tapi dia tidak memberikan training semacamnya ya untuk menciptakan manusia-manusia yang produktif, inovatif, dan sebagainya teman-teman. Ya, jadi kalau memberikan pemahaman bahwa teknologi informasi itu sangat penting, aku rasa semua orang udah tahu ya teman-teman. Jadi makanya yang C ini kurang tepat jawabannya. Oke, berarti tersisa B dan D. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Nah, poin 4-nya itu jelas yang B ya, teman-teman. Apalagi berbasis teknologi ya, teman-teman. Di mana butuh pelatihan ya, teman-teman, supaya apa? Supaya kita terbiasa menggunakan digitalisasi ini ya, sehingga kita mampu bekerja secara produktif, inovatif, dan juga kreatif, teman-teman. Dan menaikkan kepuasan pelanggan seperti itu. Makanya poin 4-nya itu adalah yang B. Dan poin 3-nya itu adalah yang D, teman-teman. Nah, yang D ini kan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan agar terus meningkatkan kemampuannya. Caranya gimana? Yaitu memberikan training ya, seperti itu. Makanya yang B ini jawabannya lebih komplit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Kamu bergabung dalam tim Research and Development (R&D) di perusahaanmu, di mana kamu dituntut untuk memiliki kemampuan dan pemahaman berbagai metode riset dan kemampuan melakukan analisis. Untuk memudahkanmu dalam pemahaman tersebut, maka kamu akan, kita baca dulu opsinya. A. Mencari feedback langsung dari pelanggan lama melalui survei online di media sosial. B. Melakukan pencarian atau browsing blog industri, majalah dagang, jurnal-jurnal, maupun informasi berkualitas lainnya yang berkaitan dengan metode riset dan analisis data di internet dan membookmark tiap alamatnya agar mudah dibaca sewaktu-waktu. C. Mengamati dan melakukan observasi terhadap perkembangan pasar yang terlihat saat ini dan mencari tahu tren apa yang tengah berkembang di masyarakat. Yang D. Membaca dan memahami laporan yang menguraikan indikator ekonomi, data pendapatan, dan statistik pekerjaan. Oke, nomor 4 nih kita eliminasi dulu poin 1. Nah, pernyataannya itu adalah kita bergabung ke dalam R&D ya di perusahaan kita. Nah, dituntut untuk memiliki kemampuan dan pemahaman berbagai metode riset ya dan melakukan analisis. Kira-kira untuk memudahkan kita dalam pemahaman tersebut, apa yang kita lakukan, teman-teman? Nah, kita eliminasi dulu poin satunya. Poin satunya itu adalah yang A. Mencari feedback langsung dari pelanggan lama melalui survei online di media sosial. Ini aku bilang poin satunya ini, yang poin 1 opsi A. Ini kurang efektif ya teman-teman. Jadi makanya aku kasih poin 1. Karena di opsi ini kita tidak menunjukkan kita bekerja secara kreatif dan mencari informasi dari berbagai sumber ya teman-teman. Makanya yang A ini aku kasih poin 1. Kemudian poin 2.
poin 2-nya itu adalah yang mana? Yang C, teman-teman. Nah, poin 2-nya itu adalah yang C, yaitu mengamati dan melakukan observasi terhadap perkembangan pasar dan yang terlihat saat ini dan mencari tahu tren apa yang tengah berkembang di masyarakat, teman-teman. Nah, itu aku kasih poinnya adalah yang D, teman-teman. Yang C ya. Oke, jadi tersisa B dan D. Nah, untuk poin 4-nya, poin 4 itu adalah yang B, teman-teman. Dan poin 3-nya itu adalah yang D. Nah, kalau yang B ini lebih spesifik ya, teman-teman, yaitu melakukan pencarian browsing blog industri, majalah dagang, jurnal-jurnal maupun informasi. Jadi itu di semua di semua sumber dicarinya, teman-teman ya, di riset dari semua segala sumber. Jadi terlihat di sini kita bekerja secara kreatif, teman-teman ya. Kemudian kita merisetnya dan membookmark tiap alamatnya supaya kita bisa membaca sewaktu-waktu seperti itu. Makanya di sini opsi yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 5 ya, kita baca bareng-bareng. Jika aturan tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang membuat Anda tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka sikap Anda, kita baca dulu opsinya, A. Tetap melanjutkan pendidikan meskipun tidak mendapatkan izin, B. Tetap fokus pada pekerjaan sambil menunggu persyaratan terpenuhi, C. Melakukan protes keras dengan alasan menghalangi hak untuk belajar, dan mengikuti kursus dan pendidikan informal sambil menunggu persyaratan dapat terpenuhi. Kita eliminasi dulu poin terendahnya. Poin terendahnya itu adalah yang C, protes ya teman-teman. Ini poinnya 1. Nah, di sini kan kita sudah memilih pekerjaan ini ya teman-teman. Jadi ya kita ikuti saja peraturan tersebut. Jadi dilarang protes ya teman-teman, seperti itu. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang A. Nah, ini melanggar aturan ya teman-teman, sudah dijelaskan bahwa kita dilarang untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, teman-teman. Bukan dilarang sih, tetapi tidak memungkinkan seperti itu. Nah, berarti tersisa B dan D nih. Kira-kira jawaban mana nih yang paling tepat, teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, itu poinnya 4 ya, mengikuti kursus dan pendidikan informal sambil menunggu persyaratan dapat terpenuhi. Nah, di sini kita harus memiliki sikap mau belajar ya teman-teman dan meningkatkan pengetahuan. Jadi opsi D itu menunjukkan bahwa kita tidak mudah putus asa dan ingin terus belajar apapun rintangan yang dihadapi, seperti itu. Jadi kalau poin 4 itu adalah yang D. Kemudian untuk poin 3-nya itu adalah yang B. Jadi sambil kita menunggu, kita tetap mengikuti yang namanya kursus, workshop, dan pendidikan informal lainnya ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke teman-teman, segini aja dulu 5 soal manajerial dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K untuk tahun ini. Dan yang bertanya-tanya gimana nih biar manajemen waktu dengan baik supaya tidak kehabisan waktu nanti kalau ujian, teman-teman, aku saranin banget untuk kalian bergabung ke Sobat P3K. Di sana ada tryout yang ada real time-nya seperti CAT BKN ya, mirip banget seperti itu, dan langsung keluar nilainya. Jadi kalian tahu berapa nih nilai ujian kalian. Kemudian selain itu juga aku punya kumpulan soal FR tahun lalu ya, yaitu ebook bidan terbaru udah rilis. Untuk kalian yang mau pesan bisa kontak WhatsApp di description box aku udah cantumin. Kemudian untuk bimbel itu masih dalam tahap proses ya teman-teman. Harap sabar menunggu, karena kalau udah selesai aku bakal infoin selanjutnya di YouTube aku. Dan ya segitu aja dari aku teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian selalu nontonin video aku, dan yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan sekian dari aku, terlebih kurang mohon maaf. See you next video. Bye bye.